Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat ketemu lagi dengan saya di pelajaran animasi 3D. Kalian tahu nggak 3D itu apa atau animasi 3D itu apa? Tahu nggak bedanya animasi 2D dan animasi 3D gitu? Nah, saya terangin sedikit ya. Dewasa ini animasi 3D itu banyak sekali digunakan atau dimanfaatkan oleh industri-industri di bidang animasi gitu. Karena kenapa? Karena secara fungsi animasi 3D itu lebih lebih kelihatan real gitu ya daripada animasi 2D gitu. Dan secara waktu, biaya gitu lebih lebih efisien karena dia lebih lebih cepat pembuatannya, pemakainya dan lebih lebih hemat dari segi finansial gitu. Makanya sekarang banyak yang menggunakan animasi 3D gitu ya. Yang contohnya yang sering kita tonton lah animasi 3D itu ada Toy Story gitu kan, ada Monster Inc gitu, ada Coco itu kan 3D semua. Nah, yang seperti saya bilang tadi, misalkan dari segi biaya 3D itu kan perbedaannya sama 2D. eh Kita mau bikin animasi, kalau di animasi 2D kan setiap kita bikin atau setiap kita buat episode itu kan pasti buat lagi dari nol, dari frame by frame, digambar lagi. Nah, kalau 3D cukup di awal bikin aset, bikin karakter-karakternya, background, itu nanti tinggal dianimatkan. Atau nanti episode 2 tinggal dibikin animatnya, makanya lebih efisien dari segi biaya gitu. Nah, animasi 3D sendiri perbedaannya dengan 2D itu dari segi penampakannya gitu atau segi tampilannya. Kalau 2D kan mungkin kita bisa melihat eh, dari tampak depan aja sama samping gitu kan. Kalau itu 2D. Kalau 3D kan bisa dilihat dari tampak depan, samping, belakang, atas, bawah, depan gitu kan. Makanya disebut tiga dimensi atau memiliki ruang atau memiliki kedalaman. Itu tiga dimensi. Kalau di matematis kan ada sumbu X, Y, dan Z gitu. Kalau 2D kan sumbu X dan Y doang. Kalau 3D ada X, Y, dan Z gitu. X itu kemana? X itu ke arah kanan dan kiri. Y itu ke arah depan dan belakang. Dan Z itu ke arah atas dan bawah gitu. Jadi nanti di aplikasi atau di software-nya animasi 3D itu pasti kalian familiar dengan X, Y, dan Z gitu. Ya, seperti saya bilang tadi, eh, pengertian animasi 3D itu gitu ya, memiliki kedalaman atau ruang, itu namanya 3D gitu. Nah, jenis-jenis animasi 3D sendiri atau tahapannya tahapannya dalam membuat animasi 3D itu kan ada beberapa tahapan. Misalkan yang pertama itu ada modeling. Nah, modeling itu proses membuat karakter atau membuat objek yang kita inginkan gitu. Misalkan kita mau membuat make seperti ini kan namanya proses modeling. Itu dari objek objek dasar yang tersedia, misalkan kotak, bulat, persegi panjang, itu objek dasarnya. Objek dasar itu nanti yang kita ubah gitu ya. Diubah dengan berbagai teknik, diganti-ganti itu nanti jadi modeling. Misalkan ini mau apa? Mic gitu. Mic ini kita buat modelnya gitu. Ya, dari objek kotak itu jadi bentuk mic kayak gini, itu modeling. Jadi modeling itu tahapan yang membuat objek dari objek dasar yang tersedia menjadi objek tertentu yang kita inginkan, seperti karakter manusia, hewan, tumbuhan, atau benda mati seperti mobil atau motor. Nah, setelah beres di modeling, namanya di texturing. Texturing itu berasal dari kata tekstur atau membuat penampakan eh, tampak luarnya gitu. Misalkan si mic ini kan teksturnya tuh warna emas dengan bertekstur kotak-kotak kasar. Nah, itu namanya texturing. Jadi mensimulasikan si objek itu memiliki karakter warna dasarnya atau warna luarnya atau atau teksturnya gitu. Misal ini busa mix itu kan memiliki warna hitam dengan tekstur lembut. Nah, itu teksturnya. Apalagi ya, misalkan baju ini warna hitam dan abu dengan tekstur lembut gitu, atau kulit manusia dengan
dengan warna coklat, ada bulu-bulu sedikit nanti tekstur. Intinya tekstur itu membuat lebih real objek yang kita buat gitu. Dari tadi modeling di pertama itu gitu. Fungsinya cukup penting di texturing itu ketika kita membuat model, kalau tampak teksturnya tidak nyata berarti kurang kurang nyata nanti kelihatannya gitu. Jadi tekstur itu untuk membuat nyata objek. Nah, next rigging, ada rigging itu istilahnya memberikan efek atau memberikan objek yang kita buat dimasukkan berupa tulang atau rangka gitu. Istilahnya bond lah, istilahnya bond, kalau di aplikasi namanya bond. Biar bisa digerakkan gitu. Misalkan kita membuat objek manusia atau objek karakter, nah si karakter itu biar bisa dianimasikan itu harus ada riggingnya, harus ada rignya, harus ada tulangnya, harus ada bondnya. Nah prosesnya namanya rigging. Nah rigging ini bisa kita buat dari awal atau sudah disediakan di aplikasinya, tinggal kita atur dan kita masukkan gitu. Proses rigging ini penting dan agak cukup sulit gitu ya, karena harus harus tahu matematisnya gitu. Dan di dunia industri rigging itu banyak dicari gitu. Kalau kalian pengen ahli di bidang rigging, mangga sok, nanti di industrinya cukup peluangnya cukup besar karena tidak semua orang mempunyai keahlian rigging gitu. Tapi minimal kita tahu membuat rigging gitu. Ya rigging itu nanti proses sebelum animating. Jadi supaya dianimasikan, supaya karakter kita bisa digerakkan itu harus di rigging dulu. Atau bahasa familiarnya memasukkan tulang ke objek gitu. Itu rigging. Ya. Nah, terus yang selanjutnya yang setelah rigging ada animating. Animating itu tahap terakhir dalam proses animasi 3 dimensi, yaitu menggerakkan objek yang sudah dibuat, sudah dikasih tekstur dan sudah di rigging. Misalkan karakter kita mau kita ubah atau mau kita gerakan dia bisa jalan, gitu ya, bisa jalan gitu. Nah itu namanya animating, proses menggerakkan objek gitu. Nah ini tahap terakhir dalam membuat animasi 3 dimensi gitu. Semuanya nanti harus dianimating gitu. Gitu. Terus ada lagi di luar itu ada lighting. Lighting itu memberikan cahaya di ruang atau di objek yang kita buat gitu biar kelihatan enak dilihat. Terang, gelap, malam, siang, itu namanya lighting. Ada pengaturannya. Di luar itu ada terakhir rendering. Rendering itu mengubah uh, project yang kita kerjakan itu diubah formatnya ke format umum supaya bisa ditampilkan di aplikasi lain, misalkan di media player, di YouTube, di IG, di Facebook, itu harus di rendering dengan format yang kita inginkan gitu. Misalkan setelah project yang kita buat selesai, sudah dianimating gitu, udah dianggap bagus, kita rendering dengan format MP4 misalkan. Nah, itu untuk di HP misalkan, itu bisa rendering. Cukup penting rendering itu karena project yang kita buat nggak selesai kalau belum di rendering. Jadi filenya itu yang berubah. Itu tahapan atau proses pembuatan animasi 3D. Silahkan kalian cari di YouTube biar lebih jelas modelnya itu seperti apa, teksturnya seperti apa, rigging dan yang lain-lain itu seperti apa. Gitu. Oke. Next, kita ke program nih. Program yang kita gunakan dalam membuat animasi 3D. Ada banyak program yang kita gunakan atau kita bisa manfaatkan untuk membuat animasi 3D. Yang familiar itu biasanya ada Maya ya dari Autodesk, terus ada Blender yang gratisan dan cukup powerful dan banyak dipakai. Terus ada yang lainnya juga, ada 3D Max, ada ZBrush, terus ada Cinema 4D gitu. Kenapa banyak aplikasi gitu? Karena setiap industri kebutuhan aplikasinya beda-beda tergantung mereka menggunakan apa gitu. Nah, di sekolah kita cukup menggunakan Blender aja karena kenapa? Satu, dia gratis. Dua, aplikasinya nggak terlalu berat. Jadi kalau kalian tuh laptopnya yang nggak terlalu canggih itu bisa menggunakan Blender. Cukup cukup uh, cukup agak mudah digunakan ya. Terus
Di Indonesia studio masih banyak menggunakan aplikasi Blender, jadi nggak terlalu sulit gitu. Walaupun ada juga yang menggunakan Maya gitu ya. Tapi saya harap bukan masalah softwarenya yang kita gunakan, tapi seberapa dalam kalian menguasai animasi 3D-nya gitu. Jadi kalau aplikasi itu ya bisa menyusul lah gitu ya. Oke, mungkin itu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan materi yang tadi saya bagikan. Thank you. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.